Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ayyuhal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wassalli wa nusallim ala habibina Muhammad alladzi qad hamalana min al hatta nastati'a an nufarriqa bainal haqqi wa Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai instrumen dan teknik pengambilan data. Pengertian instrumen. Instrumen adalah alat yang dipakai dalam mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang akan diteliti. Contohnya seperti 1. Tes tertulis, 2. Tes lisan, 3. Angket, 4. Wawancara, 5. Pengamatan, 6. Dokumentasi, dan 7. Inventory. Ada beberapa macam dari instrumen. Pertama ada tes, ada angket dan juga kuesioner, ada pedoman wawancara, lembar observasi, catatan anekdot, catatan berkala, daftar cek, dan skala nilai. Hubungan antara metode teknik dan instrumen. 1. Ada angket atau kuesioner. Instrumennya berupa angket, checklist, skala, dan inventory. Yang kedua, metode teknik wawancara ataupun interview. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan juga checklist. Yang ketiga ada metode teknik pengamatan atau observasi. Instrumen atau alat yang digunakan adalah lembar pengamatan dan juga panduan pengamatan. Lalu ada metode teknik ujian dan tes, yaitu instrumen atau alat yang digunakan adalah soal ujian dan juga soal tes. Lalu ada dokumen, metode teknik dokumen. Ini instrumennya atau alat yang digunakan adalah berupa tabel ataupun juga checklist. Ada beberapa macam angket. Angket terbuka. Umumnya hanya tinggal mengisi daftar saja. Lalu ada angket tertutup, yaitu umumnya berbentuk soal-soal. Dan yang ketiga ada angket campuran. Metode, teknik, dan instrumen pengumpulan data. 1. Metode atau teknik pengumpulan data adalah suatu rangkaian cara yang digunakan oleh para peneliti untuk memperoleh data di lapangan. Dan yang kedua adalah instrumen data. Instrumen data adalah alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data agar kegiatan penelitian berjalan secara lebih struktur dan juga mudah dalam prosesnya. Ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Ini jelas memiliki teknik penelitian yang berbeda. Contoh, teknik penelitian kuantitatif, yaitu eksperimen, survei, dan juga kuesioner. Sedangkan metode kualitatif dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Lalu yang kedua ada instrumen. Metode kuantitatif berupa instrumen penelitian untuk mengkaji data kuantitatif berupa tes ataupun angket. Sedangkan pada metode kualitatif, peneliti sebagai kunci dari penelitian. Catatan bisa berupa rekaman suara juga. Lalu data. Metode kuantitatif, data dalam berbentuk angka, hasil pengukuran dari variabel yang dijalankan dengan instrumen penelitian. Lalu pada metode kualitatif, dokumen pribadi seperti catatan lapangan, ucapan, maupun tindakan dan respon. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. 1. Teknik observasi berupa survei, yaitu peneliti meninjau secara langsung ke lapangan. Dan ada beberapa jenis teknik observasi, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Nah, observasi bisa dilakukan secara langsung, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau ikut langsung menyaksikan pengambilan data. Dan ada juga yang dilakukan dengan secara tidak langsung. Yang B ada observasi partisipan dan non-partisipan. Yang selanjutnya ada observasi sistematis dan non-sistematis. Selanjutnya, ada beberapa keterbatasan observasi di antaranya. 1A, tergantung pada kemampuan dalam mengingat. Yang B, lemah dalam pencatatan. Yang C,
besarnya kecelakaan di lapangan dalam pengambilan datanya. Yang D, adanya perilaku objek yang tidak sesuai dengan perilaku uh, aslinya ketika diobservasi, seperti menutup-nutupi kebiasaan atau perilakunya yang biasanya ia lakukan. Lalu sasarannya adalah yang pertama adalah orang, yang kedua adalah tempat, yang ketiga itu kegiatan, lalu benda atau alat, peristiwa, dan juga yang lainnya. Yang kedua ada teknik komunikasi berupa wawancara maupun angket dan kuesioner. Angket berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat dengan jawaban ya ataupun tidak. Sedangkan kuesioner berupa soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan struktur. Selanjutnya ada teknik pengukuran berupa tes lisan maupun tes tertulis. Ini yaitu dilakukan dengan cara lisan ataupun dengan tertulis dengan uh, berupa pemberian soal-soal. Selanjutnya ada teknik psikometris, seperti seorang psikolog yang mereka itu memiliki instrumen tersendiri dalam bidangnya. Lalu selanjutnya ada teknik dokumenter, yaitu berupa video ataupun juga berupa video yang berisikan data-data di lapangan. Baik, mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.